Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Najwa Salsabil dengan NPM 37. Hari ini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis, adapun bab yang kelima. Fi Adabil Alim, di dalam menjelaskan tata krama seorang yang berilmu. Fi haqqi nafsihi, di dalam hak dirinya sendiri. Wa fihi asyruna adaban, dan di dalam bab 5 ini ada 20 tata krama, tapi saya akan menjelaskan 8 tata krama saja. Al-awwal, adapun yang pertama, ayyudima muraqabatallahi ta'ala, selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Ta'ala, fi sirri wal alaniyah, di dalam tempat yang sunyi maupun tempat yang ramai. Jadi muraqabah itu adalah keadaan merasakan keberadaan Allah dalam kondisi apapun. Nih, fi sirri wal alaniyah, maupun di tempat sunyi ataupun di tempat yang ramai. Jadi kita selalu harus merasakan keberadaan Allah. Wasani, adapun yang kedua, ayyulazima, hendaknya dia bersikap khaufahu ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, fi jami'i harokatihi, di dalam seluruh geraknya, wasakanatihi, dan diamnya, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Fa innahu aminun, karena sesungguhnya orang yang dipercaya, ala ma ustudi'a, atas sesuatu yang dititipkan, fihi minal ulumi, di dalam dari beberapa ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal khosyati, dan rasa takut, wa tarku zalika, dan adapun meninggalkan minal khiyana, termasuk dari pengkhianatan. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berkata di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. La takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercaya kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi di poin 2 ini tuh kita harus senantiasa berlaku khauf. Khauf itu kan berarti takut kepada Allah ya. Jadi kita tuh harus takut kepada Allah dalam segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, itu maupun di tempat sunyi ataupun ramai. Karena orang yang alim itu akan selalu dapat menjaga amanah, dan juga dia dapat dipercaya dengan apa yang Allah titipkan untuk kita ya, seperti ilmu, hikmah. Nah, itu kan sesuatu yang Allah titipin untuk kita, dan kita tuh harus menjaganya gitu. Gimana kalau misalnya kita nggak menjaganya? Berarti kita dinamakan mengkhianati gitu. Tadi seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya wasalis, adapun yang ketiga, ayyulazima sakinata, hendaknya bersikap tenang. Jadi kita sebagai alim itu harus memiliki sikap yang tenang. Tuh. Warabi, yang keempat, ayyulazimal waro'a, hendaknya bersikap wiroi. Nah, wiroi itu adalah meninggalkan setiap perkara subhat, sekaligus meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat. Jadi seorang alim harus memiliki sifat wiroi gitu. Jadi dia tuh harus meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wal khamis, ayyulazimat tawaddu'a, selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Nah, itu pasti ya, orang alim tuh harus rendah hati. Wasadis, yang keenam, ayyulazima, selalu bersikap khusyu'a lillahi ta'ala, bersikap khusyuk kepada Allah Ta'ala. Wa mimma kataba Malik, jadi ada salah satu surat yang ditulis oleh Malik radhiyallahu an ila Rasyid, kepada Rasyid. Gini isi suratnya, idza alimta, apabila kau mengerti ilman terhadap ilmu,
fal yura, maka dilihat alaika atas dirimu, asaruhu wa waqaruhu, pengaruh dan kewibawaan, wasakinatuhu, dan ketenangan, wahilmuhu, dan kesabarannya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, para ulama, warasahul anbiya, adalah pewaris para nabi. Waqala Umar, dan berkata Umar radhiyallahu an, ta'allamu, pelajarilah, al ilma, ilmu, wa ta'allamu, dan pelajarilah kalian, ma'ahu, bersama dengan ilmu, as-sakinata wal waqara, terhadap ketenangan dan kewibawaan. Waqala ba'dus salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, hakun, ialah hak alal alim, atas orang yang berilmu, ayyatawad doa, hendaknya rendah hati, lillahi ta'ala, kepada Allah yang maha tinggi, fi sirrihi, di dalam sunyinya, wa ala niyati, dan ramainya, wa yahtariza, dan menjaga min nafsihi, dari dirinya, wa yakifa, dan berhenti, amma, dari sesuatu, ashkala, yang menyulitkan, alaihi, atas alim. Nah, jadi yang keenam ini di dalam isi suratnya Malik yang buat si Rasyid itu kan isinya tuh, apabila engkau mengerti tentang ilmu, maka hendaknya engkau bisa melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh ilmu. Nah, apa pengaruhnya tuh? Sifat tenang dan wibawa. Karena Rasulullah bersabda bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, sahabat Umar juga berkata, pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama-sama sehingga menimbulkan sifat wibawa dan sifat tenang. Jadi yang dibahas di poin 6 ini tuh sifat tenang dan sifat wibawa, khusyuknya gitu. Nah, terus kalau kata ulama salaf itu, kalau misalnya orang yang memiliki ilmu itu dia harus selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di tempat yang sunyi, tempat yang ramai gitu. Terus dia harus menghentikan setiap sesuatu yang membuat dirinya itu sulit gitu. Jadi sama aja kayak sifat wiroi sih yang itu. Selanjutnya wasabi, adapun yang ketujuh, ayyakuna, hendaknya ta'wilahu fi jami'i, di dalam sandarannya, jami'i umurihi, seluruh urusan, alallahi ta'ala, ialah atas Allah ta'ala. Jadi yang ketujuh ini tuh menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan di saat kita kesulitan gitu. Nah, kita tuh bukan hanya boleh sih, kita hendaknya tuh meminta pertolongan kepada Allah. Jadi jadikan Allah tempat untuk bersandar gitu. Selanjutnya wasamin, adapun yang ke-8, Allah yaja'ala, hendaknya tidak menjadikan ilmahu, terhadap ilmunya, sulaman, tangga, yatawassolu, yang menjadi sarana, ilal aghrodi, kepada tujuan-tujuan ad-dunyawiyah, yang bersifat duniawi, minjahin, dari pangkat, au malin, atau harta, au sum'atin, atau didengar orang, au syuhratin, terkenal, au khidmatin, atau pengabdian, au taqaddamin ala akronihi, atau diutamakan dari temannya, maksudnya kayak dia tuh lebih maju dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, yang poin yang ke-8 itu, kita gak boleh menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Tadi itu yang disebutkan seperti harta, ya kita nggak boleh jadiin ilmu itu sebagai sarana untuk mencapai itu, harta, jabatan, terus pengen didengar sama orang lain gitu. Ya pokoknya gitu, kita tuh nggak boleh ya jadiin ilmu untuk kayak gitu. Kita
belajar menuntut ilmu tuh hanya untuk Allah gitu. Sadaqallahul azim. Jadi segitu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pembacaan yang salah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.